Mantan pacarku mengirim pesan ingin balikan, pacar CEO yang dominan memohonku untuk tidak pergi. Suaranya terdengar menangis. Tapi membuatku merinding. Ini bukan CEO yang dominan, ini kegilaan yang ingin menelanku. Setelah malam itu, suanya benar-benar berubah. Setelah menangis memelukku. Keesokan paginya, aku terbangun oleh suara berisik. Asistennya datang bersama beberapa pekerja. Dengan sombong memindahkan semua barang pribadinya ke kamarku. Gantungan baju, meja rias, bahkan karpet yang terlihat sangat mahal. Aku berlari keluar kamar, menghalangi suanya. Dia berjalan selangkah demi selangkah ke arahku, lalu mengangkat tangan merapikan bajuku. Atau kamu masih memikirkan mantan pacarmu yang bermargalin? Jadi kamu tidak mau tidur denganku? Suaranya sangat pelan, gerakannya sangat lembut, tetapi keringat dingin di punggungku langsung muncul. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Kami menikah kontrak. Dia membiayai pengobatan ibuku. Aku berperan sebagai suaminya selama setahun. Salah satu klausul kontrak adalah tidur terpisah, tidak saling mengganggu. Sekarang, dia melanggar kontrak secara sepihak. Protesku sia-sia. Aku hanya bisa melihat kamarku dipenuhi barang-barangnya. Malam itu, aku terpaksa tidur di sisi lain ranjang. Ranjang besar berukuran double, di tengahnya terasa seperti ada sungai dingin. Sepanjang malam aku bisa merasakan tatapan panasnya menempel di punggungku, membuatku tidak nyaman. Di tengah malam, aku setengah tertidur, merasakan tangan dingin menyentuh napasku. Aku langsung terbangun, tubuhku kaku. Aku bahkan tidak berani bergerak. Keesokan paginya, aku mengambil ponselku. Menemukan beberapa aplikasi asing baru di layarnya. Satu bernama Shinsui. Dan satu lagi bernama Zuji. Aku mencoba menghapusnya. Tetapi sistem memberitahu, aplikasi ini adalah program inti sistem, tidak dapat dihapus. Darahku perlahan mendingin. Perangkat pelacak dan pengawasan. Aku membawa ponselku dan bergegas ke ruang makan. Suanya sedang sarapan dengan anggun. Suanya, apa ini? Dia mengangkat kepala. Melihat ponsel di tanganku, dia tersenyum tipis. Hanya mengkhawatirkanmu, takut terjadi apa-apa padamu. Dia meletakkan pisau dan garpu. Berdiri dan berjalan mendekat, memasangkan dasi untukku dengan tangannya sendiri. Ujung jarinya terasa dingin. Bagaimanapun, kau sekarang adalah suamiku. Gerakannya selembut seorang istri sungguhan, namun matanya penuh peringatan. Aku merasa seperti kupu-kupu yang terperangkap jaring laba-laba. Semakin aku meronta, semakin erat jeratan itu. Pagi itu, aku keluar untuk membuang sampah. Tempat sampah di bawah kompleks apartemen sudah terpadu, villa ini berjarak kurang dari 100 meter. Aku hanya membutuhkan 6 menit untuk bolak-balik. Begitu aku masuk, telepon suanya berdering. Kamu dari mana? Suaranya dingin mengerikan. Membuang sampah, kenapa butuh 6 menit 13 detik? Aku menggenggam ponsel, rasa dingin merambat dari telapak kaki hingga ke ubun-ubun. Dia bahkan tahu soal itu. Aku mulai memeriksa rumahku dengan panik, akhirnya menemukan di liontin kristal lampu gantung ruang tamu, di pajangan nakas. Dan di lubang stop kontak di ruang kerjaku, aku menemukan beberapa kamera tersembunyi yang hampir tidak terlihat. Mata yang ada di mana-mana membuatku merinding. Aku merasa seperti menjadi seorang tahanan yang dikurung dalam kotak kaca transparan, setiap gerakanku diawasi. Kemarahan dan ketakutan membuatku sesak napas. Malam itu, aku menemukannya, mencoba berkomunikasi. Suanya, aku butuh ruang pribadi. Dia sedang duduk di sofa membaca sebuah majalah bisnis, tanpa mengangkat kepala. Ruang pribadimu, bukankah itu aku? Dia membalik halaman. Suaranya ringan. Atau, di ruang pribadimu masih ada orang lain yang ingin kau masukkan? Komunikasi benar-benar gagal. Keesokan harinya, dia membuat jadwal ketat untukku, dicetak di kertas A4. Ditempel di kulkas. Bangun jam 7, sarapan jam 7.30. Mengantarnya ke kantor jam 8.30, berbelanja jam 9.30, tepat hingga menit. Malam hari, setelah dia pulang, hal pertama yang dilakukannya adalah memeriksa ponselku. Riwayat panggilan, obrolan WeChat, bahkan riwayat penelusuran Taobao. Nama wanita manapun akan membuatnya bertanya-tanya lama. Siapa li kecil ini? Mengapa aku harus mengobrol 10 menit denganmu? Seorang penjual sayur perlu mengobrol selama itu? Masih menggunakan nama samaran yang begitu centil. Pertama kali aku punya pikiran untuk meninggalkan rumah ini. Begitu pikiran ini muncul, aku menyadari kartu bankku, KTP, paspor, semuanya hilang. Aku mengobrak-abrik seluruh rumah. Akhirnya di tasnya aku menemukan semua dokumenku. Dia pulang kerja. Melihat ruang tamu yang berantakan dan mataku yang memerah, dia sama sekali tidak terkejut. Dia mengeluarkan KTP-ku dari tasnya, mengibaskannya di depanku, dan tersenyum padaku. Senyum itu, sangat indah, namun juga sangat putus asa. Sayang, kamu mau kemana? Kehidupan di dalam sangkar membuatku semakin pendiam. Saat aku hampir mati lemas, seberkas cahaya masuk. Teman kuliahku, Lin Wei,
kembali ke negara ini. Melalui seorang teman, dia menghubungiku. Luyo, Sabtu depan kita ada reuni kampus. Kamu harus datang ya. Banyak teman lama yang ingin bertemu denganmu. Suara Lin Wei sangat lembut. Dia adalah bulan putih masa kuliahku. Dia pernah menyatakan perasaannya padaku, tapi aku tolak demi fokus pada studi. Aku menutup telepon. Aku merasakan secercah kegembiraan yang telah lama hilang. Aku perlu udara segar. Aku dengan hati-hati melapor kepada Suanye. Reuni kampus? Dia mengangkat alisnya. Bisa. Aku akan mengantarmu. Hatiku tenggelam, tapi aku tetap harus menyetujuinya. Hari Sabtu itu, aku mengenakan pakaian santai yang sudah lama tidak terpakai. Suanye juga mengganti setelan kerja dinginnya. Mengenakan gaun cantik. Dia mengantarku ke depan hotel, tapi tidak bermaksud pergi. Aku akan menunggumu di mobil. Dia tersenyum padaku. Cepat keluar ya. Aku masuk ke dalam ruang pesta dengan tekanan besar. Bertemu teman-teman, kami sangat antusias. Lin Wei mengenakan gaun putih panjang, anggun dan menawan. Dia melihatku. Matanya berbinar. Luyo, akhirnya kamu datang. Dia duduk di sampingku secara alami, menuangkan anggur untukku, dan mengobrol tentang masa kuliah. Ingat tidak, waktu itu kita pergi ke perpustakaan bersama. Hujan deras di luar. Kau memberiku payung, kembali ke asrama sendirian, matanya penuh kerinduan. Dan penyesalan atas krisis, aku merasa tidak nyaman, jadi aku minum beberapa gelas lagi. Selama waktu itu, ponsel bergetar beberapa kali. Semuanya adalah pesan WeChat dari Suanye. Siapa dia? Kalian bicara apa? Kenapa tertawa begitu bahagia? Kau sudah minum 3 gelas? Cukup. Wanita itu menambahkan makanan lagi untukmu? Jangan makan. Aku merasa ada sepasang mata di belakangku, menatapku lekat-lekat. Aku merasa sangat tidak nyaman. Pesta belum berakhir, aku mencari alasan untuk pergi lebih awal. Kembali ke tempat parkir, membuka pintu mobil, embusan udara dingin menerpa wajahku. Suanye duduk di kursi pengemudi, tanpa ekspresi, tekanan udara di dalam mobil sangat menakutkan. Dalam perjalanan pulang, dia tidak mengatakan apa-apa, tapi mengendarai mobil dengan sangat cepat. Aku di kursi penumpang, telapak tangan berkeringat, beberapa kali ingin menyuruhnya melambat, tetapi kata-kata itu tertahan di tenggorokanku. Begitu sampai di rumah, mobil belum berhenti dengan stabil, dia mematikan mesin. Aku baru saja membuka sabuk pengaman, dia sudah menerjangku, mendorongku erat ke dinding di lorong. Ciumannya datang seperti badai, dengan rasa hukuman dan klaim kepemilikan, liar dan kasar. Bukan aku, tapi dia yang menggigit, sampai aku mencicipi rasa amis darah di bibirku. Dia berhenti, terengah-engah, dahinya menempel di dahiku. Matanya merah menakutkan, kau milikku, aku tidak mengizinkan orang lain menyentuhmu. Aku tidak mengizinkan orang lain memikirkanmu. Dia berbisik di telingaku, suaranya serak oleh tangisan dan kegilaan. Aku ketakutan olehnya, hanya bisa memeluknya dengan kaku. Keesokan harinya, Lin Wei mengundangku minum kopi, aku ragu-ragu, tetapi akhirnya pergi. Aku butuh jalan keluar sosial yang normal, kalau tidak aku benar-benar akan gila. Dia membawakanku kue kecil yang dibuatnya sendiri. Rasa favoritku saat kuliah. Hatiku menghangat, tetapi aku tidak punya keberanian untuk membawanya pulang. Di kafe, aku menghabiskan kue itu di depannya. Malamnya, kembali ke rumah. Suanye sedang merangkai bunga di ruang tamu, aku baru saja mengganti sepatu. Dia sudah datang. Berhenti di sampingku, hidungnya mengendu sedikit. Manisan apa yang kamu makan hari ini? Jantungku berdebar. Tidak, itu bukan tanda yang aku siapkan untukmu. Dia menatap mataku, berkata kata demi kata, dia memaksa mulutku terbuka. Sangat dekat, setelah mencium aroma manis samar-samar yang tersisa di mulutku. Tatapan matanya langsung berubah menjadi sangat menakutkan. Malam itu, dia tidak marah padaku. Dia memasak sendiri, ini pertama kalinya dia masuk dapur sejak menikah denganku. Hasilnya bisa ditebak, 1 jam kemudian, ada 4 hidangan hitam gosong di atas meja. Yang tidak terlihat bahan aslinya. Dia menyedokkan semangkuk nasi untukku, dengan senyum lembut namun menyeramkan di wajahnya. Suamiku, coba masakan buatanku. Aku mengambil sumpit, mengambil sepotong arang, memasukkannya ke dalam mulut, rasa gosong dan pahit yang tak terlukiskan. Seketika meledak di lidahku, aku hampir muntah. Enak? Dia menatapku penuh harap, aku menelan ludah dengan susah payah dan mengangguk. Enak, dia tertawa, tawanya sangat cerah. Kalau begitu habiskan semua ini. Dia memerintahku dengan lembut, mulai sekarang. Kau hanya boleh makan apa yang kubuat, dan apa yang kubelikan untukmu. Jeda. Setelah masakan mengerikan itu, pengawasan dan kontrol Suanye meningkat pesat. Dia tidak lagi puas dengan kamera pengintai dan perangkat lunak pelacak, dia mulai mencampuri pikiranku. Dia memaksaku untuk menonton bersamanya. Berita keuangan yang membosankan yang ingin dia tonton, lalu bertanya pendapatku. Aku tidak bisa menjawab. Dia akan tidak senang. Menghukumku dengan menyalin laporan tahunan perusahaannya, aku merasa bukan suaminya.
melainkan seorang prajurit baru di bawah komandonya, yang menjalani perombakan paling ketat. Aku semakin tertekan. Dan emosiku semakin memburuk. Akhirnya, dalam hal ini, kami terlibat dalam pertengkaran paling sengit sejak kami menikah. Anda, entah bagaimana caranya, berhasil masuk kerja di perusahaan saingan Suanye, dan bertindak sebagai perwakilan proyek untuk bernegosiasi dengan perusahaan Suanye. Yang lebih aneh lagi, dia secara spesifik meminta saya untuk tampil sebagai Suanye dalam negosiasi itu. Permintaan ini sangat absurd, namun Suanye setuju. Mengapa? Saya tidak mengerti. Anda tahu betul, dia saya. Tahu. Suanye memotongku. Senyum dingin di wajahnya, aku hanya ingin dia melihat. Milik siapa dirimu sebenarnya? Syarat yang diajukan adalah aku harus memakai satu headset Bluetooth buatan khusus yang diberikannya. Dia bilang, dia ingin mendengarkan semuanya. Aku merasa seperti boneka yang dikendalikan benang, terhina dan marah. Di meja perundingan. Suasananya aneh. Lin Wei duduk di seberangku, mengenakan pakaian kerja yang rapi. Namun, kata-katanya seringkali ditujukan padaku, sudah lama tidak bertemu. Luyo, istrimu benar-benar beruntung. Mendapatkan suami sebaik dirimu. Luyo, teh kesukaanmu apa? Lain kali aku akan membawakanmu da Hong Pao dari kampung halamanku di Fujian. Setiap kali Lin Wei menyebut namaku, aku bisa mendengar napas Suanye yang semakin berat dari headset Bluetooth, suara itu seperti palu memukul sarafku. Pertemuan selesai, kedua belah pihak berjabat tangan. Lin Wei beralasan mengantar dokumen, tiba-tiba mengulurkan tangan dan memegang pergelangan tanganku. Luyo, apa kau ada waktu malam ini? Aku hampir tersengat listrik saat melepaskan tangannya, karena saat dia menyentuhku, aku mendengar suara di headset yang sangat tertahan, isakan halus. Aku bahkan tidak menyapa siapapun. Lalu bergegas keluar dari ruang rapat seperti angin. Aku berlari pulang, mendorong pintu villa. Melihat Suanye mengunci dirinya di ruang kerja yang gelap, tirai tertutup rapat, lampu tidak menyala. Dia duduk di karpet, memeluk lututnya, seluruh tubuhnya gemetar. Aku belum pernah melihatnya seperti ini. Bukankah dia ratu yang tinggi dan perkasa? Bukankah dia CEO yang tegas dan tanpa ampun? Ternyata dia juga takut. Hatiku, entah mengapa, sedikit melunak. Aku berjalan mendekat, menyalakan lampu. Dia mendongak. Matanya merah, masih ada bekas air mata di wajahnya. Melihatku. Dia seperti meraih sedotan penyelamat, tiba-tiba berdiri dan menerjangku. Kau kembali? Malam itu, dia sangat pendiam. Sebelum tidur, dia menuangkan segelas air hangat untukku, menyerahkannya langsung ke tanganku. Minumlah. Kau juga lelah hari ini. Tatapannya sedikit menghindar, tidak berani menatapku. Aku tidak terlalu memikirkannya, menerimanya dan meminumnya sampai habis. Tak lama setelah minum, saya merasa pusing, lemah, dan kelopak mata saya semakin berat. Kesadaran terakhir saya adalah melihat wajah Suanye yang perlahan mendekat. Dan senyum sedih sekaligus puas di bibirnya. Saat saya bangun, saya menemukan diri saya terbaring di tempat tidur, tangan dan kaki saya diikat ke kepala ranjang dengan sutra lembut. Kepala saya berdengung, dan saya seketika sadar, dia membius saya. Dan mengikat saya. Suanye, saya meraung. Apa kau gila? Dia duduk di kursi di samping tempat tidur, menatap saya dengan tenang. Mendengar raungan saya, tubuhnya tersentak, dan air mata langsung mengalir. Dia akhirnya patah, menerjang saya, menangis dan memeluk saya. Aku takut kau pergi, aku benar-benar takut, aku takut kau akan meninggalkanku seperti mereka. Tolong, Luyo, jangan tinggalkan aku. Dia menangis terseduh-seduh, seperti anak yang tak berdaya. Ini pertama kalinya di depan saya. Dia menunjukkan kerapuhan dan ketakutan yang begitu ekstrim. Di mulutnya, dalam tangisan kacau. Dia berulang kali menggumamkan nama asing, Shen Lang. Semua karena dia. Semua karena dia. Kemarahan saya, dalam air mata dan nama asing itu, perlahan mengeras, berubah menjadi sedikit keraguan dan keraguan yang mendalam. Shen Lang. Siapa? Fakta bahwa saya dibius dan diikat membawa hubungan kami ke titik beku. Selama 3 hari penuh, saya tidak berbicara sepatah kata pun kepada Suanye. Saya menggunakan keheningan untuk mengekspresikan protes dan kemarahan saya. Dia sepertinya tahu bahwa dia telah bertindak terlalu jauh, dan tidak mendekati saya lagi, hanya diam-diam menyiapkan makanan setiap hari. Diam-diam melihat saya makan, lalu diam-diam pergi bekerja. Suasana di rumah begitu menekan seperti kuburan. Hingga hari keempat, kedatangan tamu tak diundang memecah kesunyian ini. Sore itu, saat saya sedang merapikan halaman di taman, seorang pria berjas masuk. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun, tampan, tetapi matanya menunjukkan kekejaman. Dia berjalan langsung ke arah saya dan menatap saya dengan tatapan menilai, memandang saya dari atas ke bawah tanpa malu-malu. Kau Luyo? Saya tidak mengenalnya, dan mengerutkan kening. Siapa kau? Siapa aku tidak penting. Dia mengeluarkan cek dari saku jasnya, dan membantingnya ke meja batu di depanku. Yang penting, tinggalkan Suanye.
Aku melirik cek itu, angka di depannya diikuti oleh deretan nol yang panjang. Orang sepertimu, tidak pantas untuknya. Pria itu tertawa dingin, dia hanya kesepian. Dan menjadikanmu tameng serta hiburan. Kata-katanya menusuk hatiku seperti pisau. Meskipun aku dan suanya menikah kontrak. Tetapi dipermalukan di depan umum seperti ini, ya, pria manapun tidak bisa menahannya. Aku menatapnya dingin. Ini urusan antara aku dan dia, tidak ada hubungannya denganmu. Pria itu seolah mendengar lelucon terbesar. Segalanya tentang suanya, berkaitan denganku. Wajahnya seketika menjadi muram, kau tidak tahu terima kasih ya? Dia menyimpan cek itu. Mengeluarkan ponselnya, membuka foto, dan menunjukkannya kepadaku. Di foto itu, ada ibuku yang terbaring di ranjang rumah sakit. Penyakit ibumu membutuhkan dokter terbaik dan obat termahal. Dia mendekatiku, suaranya dingin. Coba tebak, jika aku menyapa direktur rumah sakit, apa yang akan terjadi? Darahku langsung mendidih. Kau berani? Lihat saja apakah aku berani? Dia tertawa menyeramkan, lalu menggeser foto lain. Aku tidak hanya bisa membuat ibumu tidak bisa tinggal di rumah sakit, tetapi aku juga bisa membuatmu dan keluargamu menghilang sepenuhnya dari kota ini. Dia memutar layar ponselnya ke arahku. Di album itu, semuanya adalah foto suanya. Sejak masa remajanya berseragam sekolah. Hingga sekarang saat dia mengenakan gaun di pesta makan malam. Bahkan ada beberapa foto, dia mengenakan piyama di kamar tidurnya. Sudut pengambilan gambarnya sangat aneh. Pupil mataku menyusut tajam, itu adalah hasil memotret diam-diam. Latar belakang beberapa foto jelas adalah villa tempat kami tinggal sekarang. Segalanya tentang dia adalah milikku. Termasuk ketakutannya. Pria itu memandangi foto-foto itu dengan sakit, ekspresi terpesona muncul di wajahnya. Aku paling suka melihatnya ketakutan. Seperti, sekarang ini. Aku mengikuti arah pandangannya dan menoleh dengan cepat, suanya berdiri tidak jauh dari pintu ruang tamu, mengenakan pakaian rumah. Wajahnya pucat pasi. Dia gemetar tak terkendali, menggenggam ponselnya erat-erat di tangan. Seolah ingin meremukannya. Ternyata dia sudah lama kembali. Ternyata dia mendengar semuanya. Pria itu adalah Shen Lang. Dia tersenyum mengejek padaku. Senyum kemenangan lalu berbalik melangkahkan kaki panjangnya. Menghampiri suanya, dia ingin mengendalikannya seperti biasa dengan kata-kata dan aura. Menyaksikan ketakutannya, suanya berdiri di tempat seperti kupu-kupu yang membeku. Tidak bisa bergerak, ketakutan hampir meluap dari matanya melihatnya seperti itu. Tali yang bernama akal sehat di hatiku benar-benar putus, aku lupa rasa takut. Lupa amarah, lupa hubungan dingin di antara kami, aku hanya tahu. Wanita ini adalah istriku sebelum aku bereaksi. Tubuhku sudah bergerak lebih dulu, aku maju dengan tiba-tiba tepat saat Shen Lang akan mendekat. Kesuanya sedetik sebelumnya aku menariknya ke belakangku, aku berdiri di depannya. Menghadapi pria seperti iblis itu, Shen Lang tercengang, suanya juga tercengang. Dia bersembunyi di belakangku, tangannya yang dingin untuk pertama kalinya dengan erat. Memegang ujung bajuku, kekuatannya seperti menggenggam sedotan penyelamat terakhir. Aku menatap wajah Shen Lang yang terkejut dan muram kata demi kata. Mengatakannya dengan sangat jelas, dia istriku sekarang. Dan di masa depan juga pergi. Shen Lang akhirnya pergi dengan wajah tidak percaya dan terhina. Setelah dia pergi, suanya masih mempertahankan posisi memegang ujung bajuku, tubuhnya gemetar seperti daun gugur di angin musim gugur, aku bisa merasakan. Punggungku basah oleh air matanya, aku tidak bicara. Berbalik menggendongnya dan kembali ke villa. Tubuhnya sangat ringan, seringan bulu di pelukanku, dia meringkuk. Aku meletakkannya di sofa ruang tamu, ingin membuatkannya air hangat. Begitu aku berbalik, dia mencengkeram tanganku erat-erat, tidak mau melepaskannya. Jangan pergi. Suaranya sangat serak dengan suara hidung yang kental, aku terpaksa duduk di sampingnya. Dia meringkuk di sudut sofa seperti anak yang ketakutan lama sekali. Perlahan-lahan menjadi tenang. Malam itu dia sepenuhnya mengaku kepadaku. Hubungannya dengan Shen Lang dimulai sejak SMA. Shen Lang adalah putra dari keluarga kaya lainnya. Sejak pertama kali melihatnya, dia melancarkan pengejaran besar-besaran. Pengejaran seperti itu bukanlah kekaguman. Itu adalah obsesi dan kendali yang tidak normal. Dia menguntitnya, memotretnya secara diam-diam. Menyelidiki semua hubungan sosialnya, setiap anak laki-laki yang dekat dengannya akan membalasnya secara terang-terangan atau terselubung. Ketika aku kuliah, aku punya pacar, suanya berbicara dengan suara sangat pelan. Seolah menceritakan kisah orang lain, kami memiliki hubungan yang baik, dia ceria. Sangat baik, dia akan membawaku makan di warung pinggir jalan, akan memetikan gitar untukku. Lalu bagaimana? Aku bertanya langsung, lalu apa? Kakinya dipatahkan oleh orang-orang. Shen Lang suaranya tenang menakutkan. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mendekatiku. Keluarga saya, kakek saya, mengira keluarga Shen adalah keluarga besar, bahkan ingin menikahkan kami demi keuntungan bisnis. Aku benar-benar putus asa. Ternyata, di balik baju besi yang dingin dan keras itu, tersembunyi masa lalu yang berdarah. Saya akhirnya mengerti mengapa dia begitu waspada terhadap orang lain. Mengapa dia menjadi seorang workaholic, karena hanya dalam pekerjaan dia bisa menemukan sedikit rasa aman dan kendali. Jadi mengapa kamu memilihku? Aku mengajukan pertanyaan terbesarku di hatiku. Dia mendongak, ada seorang klien yang mabuk.
Mengganggu seorang pelayan semua orang tidak peduli, hanya kamu yang maju. Kamu tidak menyerang dengan gegabah, tetapi dengan tenang merekam dengan ponselmu lalu menelepon polisi. Dan berdiri di depan pelayan itu, jantungku seperti tersentuh sesuatu dengan lembut. Aku sudah lama melupakan kejadian kecil itu, aku tidak menyangka dia masih mengingatnya. Saat itulah aku tahu. Kamu berbeda dari mereka, jadi aku menyelidikimu dan mengetahui kesulitanmu. Mengetahui penyakit ibumu. Dia menarik napas dalam-dalam seolah menggunakan seluruh kekuatannya. Luyo, maafkan aku merancang pernikahan kontra ini. Aku hanya sangat ingin menemukan seseorang yang bisa berdiri di sisiku agar aku merasa tidak sendirian. Aku tidak menyangka aku akan benar-benar mencintaimu. Lalu aku ketakutan sampai gila. Dia juga mengaku sepenuhnya telah meracuniku. Hari itu di ruang rapat dia mendengar dari earphone bahwa Lin Wei menarik tanganku. Dia mengira akan ditinggalkan lagi, lalu dia melihat pesan ancaman dari Shen Lang. Dia bilang dia akan datang menemuiku. Dia benar-benar dikuasai rasa takut. Dia takut Shen Lang akan seperti mantan pacarnya yang menyakitinya, jadi dia menggunakan cara yang paling bodoh dan ekstrim. Memikirkan aku di rumah di sisinya setelah mendengar semuanya. Sedikitpun kemarahan dan ketakutan yang tersisa di hatiku padanya menghilang. Sebagai gantinya adalah rasa kasihan yang luar biasa besar. Ratu yang tak terkalahkan di depan orang lain ini sebenarnya hanyalah seorang gadis kecil yang ketakutan. Aku mengulurkan tanganku dan dengan lembut menyeka air matanya lalu. Untuk pertama kalinya aku dengan sukarela memeluknya erat-erat. Jangan takut, suaraku mengejutkan diriku sendiri. Dalam keteguhan hati, mulai sekarang aku bersamamu. Aku menepati janjiku. Sejak hari itu aku tidak lagi pasif menerima pengaturannya, tetapi mulai secara aktif memasuki dunianya. Hal pertama yang harus diselesaikan adalah Shen Lang si kanker ini keesokan harinya. Aku berkata pada Suanya, beri aku komputer dengan spesifikasi tertinggi. Jangan terhubung ke internet, selain itu aku membutuhkan jaringan perusahaanmu. Kepercayaan mutlak dan kerjasama dari kepala keamanan. Suanya tertegun. Menatapku dengan bingung di matanya. Aku hanyalah seorang juru masak yang baik. Seorang pengasuh yang melakukan pekerjaan rumah tangga Luyo. Jangan impulsif. Di belakang Shen Lang adalah seluruh keluarga Shen. Kita tidak bisa percayalah padaku sebuah workstation baru yang canggih. Dan kepala keamanan Suanya muncul di studiku malam itu. Aku mengunci diri di ruang belajar. Larut malam, Suanya datang dengan segelas susu hangat. Dia melihat kode hijau yang bergulir cepat di layarku, dan seluruh tubuhnya terkejut. Cangkir di tangannya hampir jatuh. Jurusan utama kuliah adalah keamanan siber. Memenangkan beberapa penghargaan kecil internasional, aku tidak menoleh, jari-jariku mengetik dengan cepat di keyboard. Kemudian keluargaku bermasalah, jadi aku tidak menyentuhnya lagi. Suanya tidak berbicara. Hanya berdiri diam di belakangku. Melihatku beroperasi, aku melalui apa yang ditunjukkan Shen Lang padaku hari itu. Foto ibuku di rumah sakit, menganalisis metadata EXIF dari foto itu, dengan cepat. Aku mengunci model ponsel yang mengambil foto itu, IMDNMA, dan lokasi GPS saat pengambilan gambar. Mengikuti garis ini, aku seperti hantu, menyelinap tanpa suara. Jaringan pribadi Shen Lang, pertahanannya sangat ketat, tetapi di depanku seperti tidak ada apa-apa. Aku dengan cepat menemukan yang tersembunyi. Server terenkripsi yang sangat dalam. Ketika aku memecahkan kata sandi server, dan melihat isinya. Bahkan aku tidak bisa menahan napas. Server tidak hanya berisi foto dan video curian Suanya dari SMP hingga sekarang. Puluhan ribu foto dan video curian, tetapi juga banyak catatan operasi ilegalnya dalam bisnis. Bukti suap, dan bagaimana dia menggunakan cara-cara tercela. Detail tentang bagaimana dia menganiaya pesaing lain. Bahkan, ada juga rantai bukti keterlibatannya dengan ayahnya dalam pencucian uang. Ini cukup untuk membuat seluruh keluarga Shen binasa. Aku mengklasifikasikan semua bukti, dan membuat cadangan terenkripsi 3 lapis. Setelah semua ini selesai, langit hampir terang, aku memutar kursi. Baru kusadari Suanya berdiri di belakangku semalaman. Dia menatapku. Mata yang selalu dingin atau gila itu, sekarang dipenuhi dengan keterkejutan, kekaguman, dan sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ketergantungan total. Luyo. Dia bergumam, kamu hebat. Ini adalah pertama kalinya dia. Tidak dengan nada memerintah atau memohon, tetapi tulus memujiku. Jantungku berdebar kencang. Selanjutnya, membutuhkan kerja sama Anda. Saya berkata padanya, kita perlu mengubah bukti elektronik ini menjadi bukti kuat yang tak terbantahkan di pengadilan. Dia mengangguk berat, api balas dendam menyala di matanya. Saya mengerti, pada saat itu, dia kembali menjadi ratu bisnis yang tegas dan berani. Tidak, dia lebih kuat dari sebelumnya. Karena dia tahu, dia tidak berjuang sendirian. Untuk pertama kalinya, kami di ruang kerja. Sudah semalaman. Tidak ada episode lanjutan, tidak ada majikan dan pengasuh. Kami adalah rekan seperjuangan yang bekerja berdampingan, dan saat fajar menyingsing, kami melihat semua informasi yang telah diatur. Kami saling tersenyum. Suanya menguap lelah, kepalanya tiba-tiba. Dia tertidur bersandar di bahuku. Cahaya pagi menyelinap masuk dari celah tirai, menerangi wajah tidurnya yang tenang.
Aku memandangnya, untuk pertama kalinya aku merasa rumah yang dingin ini, yang terasa seperti sangkar, akhirnya memiliki sedikit kehangatan. Rencana kami berjalan rahasia. Saya bertanggung jawab atas aspek teknis, Suanya menggunakan sumber daya bisnis dan jaringan kontaknya yang luas. Bekerja sama dengan saya untuk mengumpulkan bukti dan melakukan persiapan eksternal. Kami berdiskusi setiap hari hingga larut malam. Hubungan kami memanas dengan cepat tanpa disadari. Namun, tepat saat kami bersiap untuk menutup jaring, sebuah kecelakaan terjadi. Seseorang yang seharusnya tidak muncul lagi, sekali lagi muncul dalam hidupku. Lin Wei. Dia entah dari mana mendapatkan nomor pribadi saya dan mengajak saya bertemu lagi. Luyo, mari kita keluar minum kopi, anggap saja kita bernostalgia sebagai teman lama. Saya awalnya ingin menolak, tapi Suanya menyuruh saya pergi. Pergilah, dia merapikan kerah baju saya. Nadanya tenang. Saya ingin melihat obat apa yang dia jual. Ketenangannya justru membuat saya gelisah. Saya datang ke kafe sesuai janji. Lin Wei hari ini berdandan sangat murni, seperti mahasiswi muda yang belum berpengalaman. Dia tidak membahas pekerjaan, hanya mengobrol dengan saya. Namun, dalam perkataannya, dia selalu menyiratkan, Luyo, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Wajahmu terlihat tidak baik. Sebenarnya, beberapa hal, orang luar melihatnya berkilauan, tetapi penderitaan di dalamnya hanya diri sendiri yang tahu. Wanita seperti si Yosu, terlalu kuat, dia bukan dunia yang sama dengan Anda. Bersama dengannya pasti sangat melelahkan, bukan? Aku akhirnya menyadari niatnya. Dia berusaha memecah belah kami. Aku mencibir dalam hati, namun di permukaan aku menanggapinya dengan tenang. Apa maksudmu? Lin Wei menggigit bibirnya, memasang raut wajah yang seolah mengkhawatirkanku. Aku hanya merasa, kau seharusnya tidak terjebak dalam pernikahan seperti itu, Luyo. Aku bisa membantumu. Membantuku? Ya. Membantumu meninggalkannya. Matanya memanas, aku tahu sesuatu tentang dia. Sesuatu yang tidak begitu baik. Kondisi mentalnya sebenarnya sangat tidak stabil. Hatiku mencelos, dia memang mengetahui sesuatu. Aku berpura-pura ragu, sambil diam-diam menyalakan tombol rekam di ponselku. Pertemuan hari itu, terekam jelas oleh kamera dashboard yang dipasang Suanya di mobilku. Meskipun hanya di depan kafe, setelah pulang ke rumah, dia tetap diam lama. Dia tidak mengamuk seperti sebelumnya, tetapi kegelisahan dan kecurigaan itu masih membayanginya seperti awan gelap. Setelah makan malam, saya berinisiatif memutar rekaman suara itu untuknya. Ketika Lin Wei berkata, kondisi mentalnya sangat tidak stabil, tubuh Suanya jelas menegang. Saya mematikan rekaman, menatapnya, aku curiga. Dialah yang membocorkan rencana kita kepada Shen Lang. Beberapa hari terakhir ini, pihak Shen Lang tiba-tiba menjadi sangat waspada. Memindahkan sebagian data penting, menyebabkan kita kesulitan besar. Saya sudah lama melacak sumber kebocoran. Sekarang sepertinya, itu adalah Lin Wei. Setelah mendengarkan, Suanya. Dia terdiam lama, lalu dia datang dan memelukku erat. Terima kasih, suami. Ini adalah pertama kalinya dia memanggilku, suami, dengan begitu tulus. Mengungkapkan rasa terima kasihnya, hatiku seketika diselimuti kehangatan. Kita kan suami istri, kataku sambil menepuk punggungnya. Suanya segera menggunakan jalur perusahaan untuk melacak dan menemukan bahwa Lin Wei baru-baru ini memang beberapa kali melakukan korespondensi email rahasia dengan perusahaan Shen Lang. Pengkhianat, sudah ketemu. Lin Wei sepertinya masih belum menyerah. Larut malam itu, dia mengirimiku pesan ambigu lagi. Luyo, kau sudah tidur? Kau bisa memikirkan baik-baik perkataanku hari ini. Aku menunggumu. Begitu pesan itu muncul, Suanya menjulurkan kepalanya dari belakangku. Aku melihatnya. Tatapannya langsung dingin, kukira dia akan marah lagi. Tak disangka, aku langsung menyerahkan ponselku padanya. Kau balas. Suanya membeku, menatapku, matanya penuh ketidakpercayaan. Aku mengangguk padanya, menandakan kepercayaan. Dia menerima ponsel itu. Mengambil napas dalam-dalam, jari-jarinya yang ramping mengetuk layar. Dengan gayaku. Dia membalas, aku mencintai istriku, harap jaga sikapmu. Mengirim, lalu memblokir. Menghapus, semuanya mulus. Setelah dia selesai melakukan semua itu, dia mengangkat kepalanya, menatapku lekat-lekat. Di matanya yang indah itu, ada cahaya dan kepercayaan yang belum pernah ada sebelumnya. Aku tahu, mulai saat ini, sekat terakhir di antara kami pun akhirnya lenyap. Setelah masalah Lin Wei si mata-mata terselesaikan, hubungan kami berkembang pesat. Suanya tidak lagi berusaha menyembunyikan perasaannya. Gunung es itu akhirnya mulai mencair. Dia menjadi sangat manja. Dulu dia selalu mengawasiku. Sekarang, dia bergantung padaku. Dia mulai belajar memasak, meskipun setiap kali dia membuat. Dapur terpadu Jerman senilai jutaan dolar menjadi sedikit berantakan, tapi dia akan berada di sekitarku, merasa bersalah. Seperti kucing besar yang tidak aman.
Dia juga mulai sering bermain ponsel saat bekerja. Dulu sulit sekali melihatnya mengirimiku pesan dalam sehari. Sekarang dia sering mengirimiku pesan. Sayang, lagi apa? Sudah makan siang? Kirim foto padaku. Aku merindukanmu. Diikuti dengan stiker malu-malu. Ini benar-benar menghancurkan pandanganku tentang dirinya sebagai seorang workaholic. Dia seperti gadis kecil yang sedang jatuh cinta. Langsung dan menggemaskan. Malam hari kami tidur bersama, dia tidak lagi waspada. Mengawasi setiap gerak-geriku, dia akan memelukku seperti gurita mengubur kepalanya di dadaku. Menggumamkan suami jangan pergi. Suatu kali aku masuk angin demam ringan, dia mengetahuinya. Langsung membatalkan pertemuan lintas negara yang sangat penting sore itu, bergegas dari kantor kembali. Dia dengan kikuk merebuskan jahe untukku, memberiku obat mengernyitkan dahinya berulang kali. Memeriksa suhu tubuhku, matanya memerah cemas, lebih cemas daripada saat dia sakit sendiri. Aku berbaring di tempat tidur melihatnya sibuk mondar-mandir untukku, hatiku merasa tak berdaya sekaligus manis. Aku menemukan dia diam-diam melepas semua kamera lubang jarum di rumah. Bahkan 2 aplikasi pengintai di ponselku pun dihapus dari jarak jauh oleh staf teknis perusahaannya. Aku bertanya mengapa dia duduk di samping tempat tidurku. Mengupas apel sambil berkata dengan serius sebelumnya memasang itu. Karena takut kamu akan pergi, sekarang aku tahu kamu tidak akan pergi. Dia menunduk mendekati telingaku, suaranya selembut bulu. Lagi pula aku ingin melihatmu dengan mataku. Bukan dengan mesin-mesin dingin itu, hatiku saat itu. Terkena pukulan keras, aku mengulurkan tangan memegang belakang kepalanya. Menciumnya untuk pertama kalinya. Ciuman ini bukan lagi untuk menenangkan. Tidak lagi dengan hukuman itu datang dari hati. Dia meringkuk di dadaku. Wajahnya memerah, berkata dengan suara kecil dengan sedikit dominasi. Mulai sekarang setiap hari akan seperti ini. Aku tersenyum dan setuju. Baik, aku tahu aku benar-benar jatuh. Jatuh pada wanita yang di luar ratu, di dalam tergila-gila sekarang menjadi wanita dengan kompleksitas wanita kecil dan dengan sukarela. Rencana balasan kita telah memasuki tahap akhir. Suanya menggunakan cara bisnis selangkah demi selangkah menuju perusahaan Shenlang. Telah terperangkap dalam jebakan yang dirancang dengan cermat, dan aku memegang bukti yang bisa menjebloskannya ke penjara. Kulihat sebuah mobil van hitam tiba-tiba berhenti di dekatku, pintunya terbuka. Beberapa pria bertubuh besar menyeretku masuk ke dalam mobil tanpa bertanya. Duniaku menjadi gelap, dan aku kehilangan kesadaran. Saat terbangun, kudapati diriku berada di sebuah gudang terbengkalai, tangan dan kakiku terikat kasar. Dengan tali rami pada sebuah kursi, mulutku tersumpal kain. Gudang itu dipenuhi aroma karat dan debu. Kulihat Shenlang, dia duduk di sofa di seberangku. Sambil bermain-main dengan sesuatu dengan santai, di sampingnya duduk seseorang yang tidak kuduga. Lin Wei. Dia menatapku, tatapannya kompleks. Ada kecemburuan, ada ketidakpuasan. Dia tersenyum penuh arti. Lu Yao, kau tidak menyangka, kan? Shenlang mendongak. Tersenyum kejam padaku. Dia berdiri, berjalan ke arahku. Menepuk wajahku dengan sisi jarinya. Kau pikir wanita itu, ditambah kau, pria murahan, bisa menjatuhkanku? Terlalu naif. Dia mengeluarkan ponselnya, membuka sebuah video, dan menunjukkannya padaku. Itu adalah tayangan langsung. Dalam video itu, adalah rumah kami. Suanya sedang mencariku di rumah, wajahnya penuh kepanikan dan ketakutan. Dia meneleponku berulang kali, tetapi hanya mendengar nada ponsel mati. Hatiku mencelos. Lihat, betapa dia peduli padamu. Shenlang tertawa dengan sakit-sakitan. Aku benar-benar iri. Dia menyimpan ponselnya, menelepon Suanye, dan mengaktifkan speaker. Suanye. Di seberang telepon, suara Suanye bergetar karena cemas. Shenlang, ini kau? Di mana Lu Yao? Jangan terburu-buru. Shenlang tertawa kecil. Pria, Anda baik-baik saja di sini. Apa yang kau mau sangat sederhana, datanglah sendiri. Ke pabrik baja terbengkalai di Chengxi, jangan lapor polisi kalau tidak. Aku tidak akan membiarkanmu melihatnya lagi. Telepon ditutup. Lin Wei berjalan ke arahku. Berjongkok mencoba melepaskan kain dari mulutku. Lu Yao. Sudah lihat jelas hanya aku yang benar-benar peduli padamu. Pergilah dari orang gila ini. Mereka hanya akan membawamu celaka. Aku menatapnya dengan dingin penuh penghinaan. Mataku menyakitinya. Dia marah karena malu. Mengapa kau sombong? Dia gila. Dia memberimu obat dan mengawasimu seperti hewan peliharaan. Orang seperti itu tidak pantas dicintai. Dia dan Shenlang sejenis berdiri di ambang pintu. Melihatku terikat di kursi, matanya yang indah seketika bergejolak membunuh. Hampir merobekku. Shenlang, suaranya dingin seolah dari neraka. Dia datang. Shenlang puas dengan reaksinya. Dia berjalan di belakangku dan menempelkan pistol dingin itu ke leherku. Aturan lama, tanda tangani perjanjian pengalihan perusahaan ini lalu. Jika kau berjanji menikah denganku, aku akan melepaskannya. Wanye menatap tajam Shenlang setiap kata. Keluar dari giginya, jika kau berani menyentuhnya, aku akan mati bersamanya. Saat Shenlang teralihkan karena aura mengerikannya. Aku bergerak. Aku menggunakan pisau cukur yang kusimpan di sol sepatuku.
Tiba-tiba memotong tali di pergelangan tanganku saat tali putus aku mengerahkan seluruh kekuatanku. Menabrakkan kursi ke belakang seluruh tubuhku termasuk kursi menabrak Shenlang dengan keras. Shenlang tidak siap dia terhuyung karena tabrakanku pada saat yang sama. Pintu gudang didobrak dengan paksa, puluhan pengawal berserakan. Dan polisi bersenjata lengkap menyerbu masuk. Jangan bergerak, polisi. Ternyata, di jalan menuju kemari. Dia sudah menelepon polisi dan tim keamanan perusahaan. Dia tidak pernah sendirian. Shenlang dan Lin Wei tercengang, di tengah kekacauan. Aku melihat suanya menerobos kerumunan, berlari ke arahku seperti angin. Shenlang ditangkap di tempat. Atas tuduhan penculikan, penganiayaan, kejahatan bisnis, dan banyak lagi. Dia akan menghadapi hukuman penjara yang panjang. Lin Wei juga ditahan oleh polisi untuk diinterogasi karena membantu kejahatan. Reputasinya hancur, dan masa depannya hancur. Kekacauan di gudang akhirnya berakhir. Setelah kekacauan mereda, aku baru merasakan rasa sakit yang membakar di lengan kananku, terluka oleh tangan pisau Shenlang. Suanya melihat luka menganga di lenganku, air mata menetes ke bawah. Dia lebih sedih daripada jika dia sendiri yang terluka. Maaf, ini semua salahku. Dia mengulanginya berulang kali, suaranya tercekat. Di rumah sakit, dokternya merawat lukaku, dia berdiri di samping, menggigit bibirnya erat-erat. Matanya menatap tanpa berkedip, seolah luka itu ada di tubuhnya sendiri. Aku tersenyum menghiburnya. Aku pria dewasa, luka kecil ini apa artinya? Tidak apa-apa. Dia justru menubrukkan diri ke pelukanku, menangis terisak-isak, aku takut sekali. Aku benar-benar takut, aku pikir aku akan kehilangannya lagi. Aku memeluk tubuhnya yang bergetar tak henti-hentinya. Menepuk punggungnya dengan lembut, tidak akan pernah lagi, aku berjanji. Tidak akan pernah lagi. Saat pulang dari rumah sakit, rumah dibersihkan dengan sangat bersih. Penuh aroma matahari, seolah penculikan yang menegangkan barusan hanyalah mimpi buruk. Suanya mendudukkanku di sofa, tidak membiarkanku bergerak, lalu dia berbalik masuk ke ruang belajar, dan ketika dia keluar lagi, dia memegang 2 dokumen. Salah satunya adalah perjanjian pernikahan yang kita tanda tangani di awal, berlaku selama 1 tahun. Yang lain adalah surat cerai, hatiku. Tiba-tiba tenggelam. Apa maksudnya ini? Krisis teratasi. Shenlang telah tumbang, dia tidak lagi membutuhkan saya. Sebagai perisai. Jadi, apakah ini akhir dari hubungan ini? Aku menatapnya, bibirku bergerak, tapi tak ada suara yang keluar. Suanya berjalan ke arahku. Di depanku, dia mengambil surat cerai yang sudah disiapkan. Aku terlalu gugup hingga CTRL 63. Napas dan mata, dia, swos. Di tengah cahaya, dia, Swiss. Merobeknya menjadi 2, lalu 4, 8, hingga menjadi serpihan yang tak dapat diperbaiki, lalu membuangnya ke tempat sampah. Setelah melakukan semua ini, dia mengambil satu-satunya perjanjian pernikahan yang tersisa. Dimasukkan ke tanganku. Pipinya merah padam seperti akan meneteskan darah. Dia menatapku, matanya menunjukkan rasa malu, keteguhan, dan cinta yang tak terbantahkan. Yang ini, kita tanda tangani ulang. Dia berhenti sejenak, lalu berkata kata demi kata, kali ini, aku adalah istri sahku. Selamanya, jantungku. Setelah tenggelam ke titik terendah, aku terlempar tinggi ke awan oleh kegembiraan yang luar biasa. Aku menatapnya, tersenyum. Aku mengambil perjanjian lama itu, bersama dengan hatiku. Digenggam erat di tanganku. Aku menolak suanya yang ingin mengadakan lamaran pernikahan abad ini, aku memberitahunya, aku hanya ingin bersamanya. Di tempat yang tenang, selesaikan upacara yang hanya milik kita berdua. Dia dengan senang hati setuju. Kami terbang ke pulau tropis, di mana terdapat sebuah gereja putih kecil yang dibangun di tepi tebing. Kami tidak memberitahu kerabat atau teman manapun, hanya membawa 2 asisten paling terpercaya untuk bertindak sebagai saksi. Pada hari pernikahan, dia mengenakan gaun pengantin bergaya minimalis yang aku pilihkan untuknya. Tanpa renda dan berlian yang rumit, namun tetap memukau. Saat dia menggandeng tangan asistennya, melangkah perlahan melewati gereja kecil itu, saat dia berjalan ke arahku, aku merasa seluruh cahaya dunia terkumpul padanya. Di matanya, tidak ada lagi rasa dingin dan kegilaan yang dulu. Hanya ada cinta dan cahaya bintang yang meluap. Saat bertukar cincin, tangannya masih sedikit gemetar, dingin sekali. Aku memegang tangannya, memasukkan cincin yang tidak kudidesain sendiri itu ke jari manisnya. Giliran dia mengucapkan sumpah. Dia menatapku, suaranya sedikit tercekat. Luyo, sebelum bertemu denganmu, duniaku berwarna hitam putih, penuh perhitungan, kewaspadaan, dan ketakutan. Kau datang seperti cahaya, menerobos masuk, menerangi sudut-sudut gelapku. Dulu, aku dengan naifnya ingin mengikatmu dengan rantai, menjadikanku milikmu sepenuhnya. Sekarang aku mengerti. Cinta sejati bukanlah pengekangan.
Dia menarik napas dalam-dalam. Air mata mengalir di pipinya. Sekarang, aku hanya ingin menjadi bayanganmu. Kemanapun kau pergi, aku akan pergi. Hatiku terasa asam namun membara. Aku mengangkat tangan, menghapus air matanya. Memakaikan cincin padanya. Lalu, aku membungkuk dan menciumnya. Aku tidak akan pergi kemanapun, bisikku di telinganya. Aku di sini, di sisimu. Kami berciuman di bawah sumpah pendeta dan matahari terbenam. Angin laut membawa janji-janji kami, melayang ke kejauhan. Malamnya, kami menghabiskan waktu di villa tepi laut, tanpa ujian yang gila, tanpa kegelisahan. Dia seperti bayi yang penasaran, terus-menerus bertanya tentang masa lalu saya. Saya menceritakan urusan keluarga saya. Mimpiku, kekecewaanku, semuanya kuberitahukan padanya. Dia mendengarkan dengan tenang, lalu memelukku erat. Mulai sekarang, keluargamu adalah keluargaku. Mimpimu, aku akan membantumu mewujudkannya. Malam itu, suara ombak bergulir, kita benar-benar menyatu dalam jiwa dan raga, menjadi satu. Memeluk istriku yang lembut dan hangat dalam pelukanku, aku merasa memiliki seluruh dunia, wanita yang pernah membuatku takut ini. Yandere, yang pernah ingin menelanku ini, akhirnya, menjadi penebusan termanis dalam hidupku. Beberapa tahun kemudian, dengan modal awal dari Suanye, aku mendirikan perusahaan keamanan siber sendiri. Berkembang dengan baik, dan menjalin kerja sama strategis mendalam dengan grup miliaran dolarnya. Kami pindah dari villa yang menyimpan terlalu banyak kenangan menekan, dan membeli rumah dengan taman di pinggiran kota. Aku mewujudkan keinginan awalnya, hidup dengan tenang. Hanya saja, ada pihak ketiga, kecil di rumah ini, putri kami. Lu Nianwan, nama panggilannya Nian Nian berusia 3 tahun. Cantik seperti porselen, mewarisi kesombongan dan keangkuhan Suanye, serta sifat santaiku. Sangat menggemaskan. Suatu sore di akhir pekan, aku sedang memeluk putriku. Mendongeng padanya di kursi gantung di taman. Suanye kembali dari rapat video. Mengenakan pakaian rumah yang rapi, melihat pemandangan, kasih sayang ayah dan anak ini, wajahnya langsung dipenuhi kecemburuan. Dia melangkah dengan sandal, tanpa berkata apa-apa. Langsung mengambil putrinya dari pelukanku. Duduklah dengan mantap di pelukanku. Merebut pelukanku. Ayah adalah milikku. Pergilah bermain dengan beruang kecilmu. Dia seperti anak kecil yang kekanak-kanakan, menyatakan hak kepemilikan kepada putrinya sendiri. Nian terdorong ke samping, mengedipkan mata polosnya yang besar, dan membantah dengan suara kecilnya. Ibu berbohong, ayah adalah milik semua orang, milikku. Suanye tidak mau kalah, dan mulai berdebat kekanak-kanakan dengan putrinya yang berusia 3 tahun. Aku menatap kedua, harta, besar dan kecil ini sambil tertawa dan menangis. Suanye tetaplah bos CEO yang mendominasi dan keren, tetapi di rumah, dia memiliki sifat kekanak-kanakan. Hanya saja diwujudkan dengan cara yang lebih hangat dan imut, seperti bersaing dan cemburu dengan putri. Malam itu, setelah Nian tertidur, Suanye melilitku seperti tanaman merambat di telingaku. Suan menggigitku dengan ringan. Malam ini, kamu harus menebusnya berlipat ganda. Suaranya terdengar sedikit berbahaya, obsesif yang kukenal, aku tersenyum dan memeluknya erat. Membaliknya dan menindihnya di bawahku. Cahaya bulan di luar indah, dan suasana di dalam hangat. Aku tahu, sangkar manis ini, kontrak yang tidak akan pernah robek. Aku akan rela tenggelam seumur hidup.